Nyimas Fatimah Lodaya, penguasa Laut Selatan. Di tengah lautan India yang diselimuti kabut, jenazah sang raja dibaringkan di atas kapal untuk dikremasi sesuai adat. Para prajurit mengiringinya dengan obor dan genderang duka. Dari kejauhan, kapal dari Cirebon mendekat, dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang memperhatikan peristiwa itu. Ia memberi isyarat agar perahu mereka merapat. Sunan naik ke kapal dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Perwira menjawab bahwa raja mereka akan dibakar, lalu Sunan menawarkan mereka Islam jika sang raja hidup kembali. Sunan berdoa dan cahaya turun dari langit, membuat sang raja perlahan bangkit dari kematian. Para prajurit bersujud dan mengucap syahadat bersama Sunan. Setelah peristiwa itu, negeri India berubah menjadi wilayah Muslim yang damai, dipimpin oleh sang raja hingga wafatnya. Ia meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung. Beberapa bulan kemudian, anak perempuan sang raja lahir dan diberi nama Fatimah. Sang ibu membesarkannya seorang diri dalam kesedihan yang tenang. Saat remaja, Fatimah diberitahu bahwa ayahnya pernah hidup kembali berkat karomah dari seorang wali besar dari tanah Jawa. Ia lalu bertekad untuk berlayar ke Cirebon guna menemui guru spiritual yang pernah menyelamatkan ayahnya. Fatimah menyeberangi lautan menuju tanah Jawa dengan perahu kecil. Ia menatap cakrawala dengan tekad yang kuat. Sesampainya di Cirebon, ia bertemu Sunan Gunung Jati dan menyampaikan asal-usulnya. Sang Sunan lalu memberikan tugas untuk menaklukkan Ratu Laut Kidul demi menyeimbangkan alam gaib. Fatimah menghadapi Ratu Laut Kidul di tebing selatan dalam pertarungan malam hari. Dengan pusaka yang diberikan, ia berhasil menaklukkannya. Setelah kemenangan itu, Fatimah diangkat menjadi penguasa Laut Selatan dan bergelar Nyimas Fatimah Lodaya. Namun, muncul desas-desus bahwa laki-laki yang menikahinya akan meninggal secara misterius. Syekh Abdurrahman Kalijaga datang ke pesisir dengan membawa bekal dan niat untuk menemui Nyi Lodaya. Ia berbincang dengan seorang tua bijak sebelum melanjutkan perjalanannya. Syekh melamar Nyi Lodaya dan menerima syarat untuk berpuasa selama 40 hari. Ia menjalani laku spirituan itu di tepi laut dengan khusyuk. Pada malam ke-40, seekor ular keluar dari tubuh Nyi Lodaya saat ia tertidur. Syekh menangkapnya dan ular itu berubah menjadi keris pusaka, pertanda kutukan telah hilang. Kini mereka berdiri berdampingan di tepi laut yang tenang. Hidup Nyimas Fatimah Lodaya dan Syekh Abdurrahman Kalijaga pun berakhir dalam kedamaian.